Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devina Mutiara Hanum dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan peranan negatif bakteri, lebih tepatnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu gak sih kalau bakteri ini memiliki dua peranan? Iya, dua peranan. Yang pertama, peranan positif. Yang kedua, peranan negatif. Namun, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu peranan negatif dari bakteri. Nah, kenapa sih disebut peranan negatif? Karena peranan ini dapat merugikan. Nah, bakteri itu nggak cuma nguntungin buat manusia, tapi bakteri juga bisa merugikan karena dapat membusukkan bahan-bahan makanan, menghasilkan racun, serta bersifat patogen dan parasit pada manusia, hewan ternak, maupun tanaman budidaya. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri penyebab penyakit tuberkulosa, di mana fisiologis dari bakteri ini adalah aerob dan membutuhkan oksigen dalam kadar yang tinggi. Bakteri ini merupakan patogen pada sistem pernafasan manusia yang terutama menginfeksi paru-paru. Bakteri ini memiliki lapisan lilin yang tidak biasa pada permukaan sel, sehingga tahan terhadap pewarnaan gram, karena mengandung asam mycolik. Akibatnya, dapat teridentifikasi dengan baik dalam gram negatif ataupun gram positif. Metode yang paling sering digunakan untuk mendiagnosis tuberkulosis ini adalah tes kulit tuberkulin, pewarnaan tahan asam, kultur, dan rantai berantai polimerase. Gejala tuberkulosis. Gejala ini mulai muncul pada saat bakteri mulai aktif. Tuberkulosis ini umumnya menyerang paru-paru dengan gejala utama batuk berlahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Kadang juga batuk ini mengeluarkan dahak yang berwarna, seperti warna karat atau bahkan batuk berdahak. Pengidap TB juga biasanya akan kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan secara drastis, disertai dengan demam, keringat malam hari, dan kelelahan. Bahkan jika sudah menyebar di seluruh paru-paru, akan timbul juga gejala sesak nafas. Beberapa pengidap TBC juga biasanya sering mengalami nyeri tulang. Hal ini menandakan bahwa bakteri telah menyerang pada bagian tulang. Untuk itu, pentingnya dilakukan pemeriksaan pada rumah sakit terdekat agar kondisi ini dapat ditangani. Diagnosis dan pengobatan tuberkulosis. Pemeriksaan pertama yang akan dilakukan dokter adalah mengumpulkan informasi terkait riwayat keluarga maupun riwayat penyakit yang dimiliki pengidap. Kemudian pemeriksaan fisik pun dilakukan, guna memastikan penyebab keluhan kesehatan yang dialami. Kesehatan fisik terkait penggunaan stetoskop untuk memeriksa kondisi paru-paru dan pemeriksaan kelenjar getah bening pada bagian leher. Jika dokter mencurigai adanya kemungkinan penyakit ini, pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan tes daratogen, dada, tes mantoux, tes darah, dan tes dahak. Hal ini tersebut dikarenakan tuberkulosis adalah penyakit yang sulit terdeteksi, terutama jika pengidapnya ini adalah anak-anak. Dengan pengobatan yang benar, penyakit serius ini bisa disembuhkan. Langkah pengobatan yang dibutuhkan adalah dengan mengkonsumsi beberapa obat anti-tuberkulosis yang harus diminum dalam jangka waktu tertentu. Pencegahan tuberkulosis. Langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah TB adalah dengan menerima vaksin BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Di Indonesia, vaksin ini termasuk daftar imunisasi wajib yang diberikan pada bayi sebelum berusia 3 bulan. Vaksin ini juga dianjurkan bagi semua kalangan usia yang belum menerimanya pada waktu bayi. Namun harap diingat bahwa efektivitas vaksin ini akan berkurang pada orang dewasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah kata karena kita di sini sama-sama belajar. Semoga ilmu yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.